Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati dan saya takzimi adik-adik sekalian peserta mentoring Tafaqquh Fiddin yang alhamdulillah pada hari ini adalah hari ketiga kita sedang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan adik-adik sekalian diberikan kesehatan, keluasan dan waktu yang cukup untuk tetap istiqomah melaksanakan aktivitas sehari-hari, khususnya kuliah tetap rutin sebagaimana biasa. Oleh karena itu pada hari ini adik-adik sekalian, kebetulan saya mendapatkan amanah untuk mengisi Tafaqquh Fiddin dengan tema taharah. Adik-adik sekalian, barangkali taharah biasa kita dengar, dan bahkan sejak kita sekolah SD, SMP dan SMA, bahkan di kampus kita tercinta ini sudah mempraktekkan. Tapi bagaimana kali ini kita mendapatkan materi lebih mendalam atau pengetahuan tentang taharah lebih detail? Ada sebuah pertanyaan, sahkah sholat atau ibadah seseorang itu tanpa melalui taharah? Kadang kita melihat orang itu begitu khusyuk sholat, tahajudnya istiqomah siang dan malam, apalagi sholat 5 waktu istiqomah, itu bagus. Tapi ketika ibadah amaliyah, baik itu wajib maupun sunnah, ketika itu sudah berkaitan dengan taharah, kalau misalnya tadi dikatakan tahajudnya khusyuk banget, sholatnya juga khusyuk banget, tapi ketika taharahnya salah, apa kata ulama fikih? Maka batal demi hukum, karena taharahnya sudah salah. Oleh karena itu pada kali ini saya akan membahas beberapa hal terkait dengan taharah, baik itu pengertian taharah, pengertian hadas dan najis, alat bersuci dan macam-macam air, kemudian tata cara bersuci dan fungsi taharah itu sendiri. Adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, apa sih pengertian taharah itu? Taharah itu secara bahasa bersuci. Ada istilah lain, an-nadhafah. An-nadhafah itu kebersihan. Sering kita mendengar an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi terkait at-taharah itu fokus. Jadi yang dimaksud taharah adalah apa yang kamu tentang bersuci, yaitu taharah berasal dari bahasa Arab yang berarti suci. Kemudian menurut istilah, taharah yaitu suatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas, sehingga seorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut wajib bersuci, seperti sholat. Kegiatan bersuci dari najas ini meliputi mensucikan badan, juga pakaian, tempat, lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita sehari-hari. Disebutkan dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang, suka kepada orang-orang yang bertaubat
dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalam sebuah hadisnya dikatakan, an Abi Malik Al-Harith Ibnu Asim radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman, bahwa bersuci itu adalah sebagian atau setengah dari iman. Kemudian selanjutnya, apa sih pengertian najis dan hadis itu atau hadas itu? Najis artinya kotoran, menurut istilah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya ibadah yang wajib bersuci. Kemudian hadas artinya suatu peristiwa, suatu yang terjadi, suatu yang berlaku. Hadas secara istilah adalah keadaan tidak suci bagi seorang sehingga menjadikannya tidak dalam beribadah. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam hadas dan cara bersucinya. Hadas itu ada juga hadas kecil, juga hadas besar. Hadas kecil yaitu keadaan seorang tidak suci disebabkan keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Kemudian cara bersucinya dengan berwudu. Kalau hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci karena hubungan suami istri, yaitu haid, nifas dan lain-lain. Kemudian caranya adalah bersucinya mandi junub atau tayamum dalam keadaan tertentu. Adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, selanjutnya macam-macam najis. Najis itu ada 3. Yang pertama najis mukhaffafah, kemudian najis mutawassithah, kemudian yang ketiga adalah najis mughalladah. Najis yang pertama tadi yaitu najis mukhaffafah, yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki. Kemudian cara mensucikannya atau membersihkannya cukup dibasuh atau dicuci saja. Kemudian najis kedua yaitu najis mutawassithah, najis yang pertengahan atau sedang-sedang saja, seperti kotoran manusia atau kotoran hewan. Kemudian cara bersihkannya adalah mencuci. Itu najis mutawassit atau tengah-tengah. Kemudian najis yang terakhir yaitu najis yang paling berat atau mughalladah, najis yang bersifat berat, yang berarti misalnya kita dijilat oleh anjing atau digigit. Cara membersihkannya, mensucikannya, dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya ditambah dengan pasir. Jadi kalau misalnya najis mughalladah ini hanya dibasuh, dibersihkan dengan air, itu tidak cukup. Karena salah satu syarat untuk suci adalah bagaimana membasuhnya kemudian ditambah dengan pasir. Adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati Allah, kemudian selanjutnya alat bersuci, yaitu air sesuatu yang suci selain dari air seperti debu dan batu. Jadi air itu kalau dalam sebuah maqal dikatakan ada 7, ada air hujan, air laut, kemudian air sungai, air sumur, mata air, salju, dan yang terakhir adalah embun. Kemudian macam-macam air itu ada yang mengatakan air mutlak yaitu suci mensucikan, seperti air hujan tadi yang saya katakan. Air hujan ini suci. Kenapa? Karena langsung turun dari langit. Kemudian ada air laut. Air laut ini luas sekali. Sebagaimana yang tadi saya katakan bahwa salah satu air yang bisa dipakai untuk bersuci air laut. Namun air laut ini asin. Namun walaupun asin ini bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang kedua yaitu air musyammas, air makruh
seperti air yang dipanaskan dari logam, atau ketika kita memasak air kemudian dipakai untuk berwudu, itu makruh. Makruhnya karena masih panas. Kemudian air tahir ghairu tahir, suci tidak mensucikan, seperti kopi, air teh, air sprite, air mungkin air degan juga, itu suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kenapa? Karena walaupun suci itu oleh ulama tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat ada air mustakmal, seperti air bekas berwudu atau bersuci. Ketika kita bersuci atau berwudu, kemudian air itu masih ada di sekitar kita, itu tidak bisa dipakai kembali untuk bersuci. Kemudian yang selanjutnya yaitu air mutanajis, air bernajis, yaitu air yang berubah sifatnya, baik itu baunya, warnanya, dan rasanya. Jadi bau, rasa, dan warna itu penting untuk kita perhatikan. Kenapa? Kadang kita misalnya sedang cebok, itu kadang tidak terasa, bau masih ada kalau itu tidak benar-benar bersih. Oleh karena itu adik-adik sekalian perlu diperhatikan ketika kita bersuci, baik itu yang ada pada diri kita, badan kita, pakaian kita, atau tempat kita, perlu benar-benar diperhatikan, baik terkait warna, bau maupun semacamnya. Karena apa? Ketika kita merasakan suci namun bau itu terasa dan dirasakan oleh kita, maka itu bisa berakibat fatal ketika kita bersuci. Barangkali itu ada pantun, jalan-jalan ke pasar Sabtu, jangan lupa beli rambutan, jangan lupa sholat 5 waktu di sela-sela kesibukan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon dimaklumi karena materi kali ini adalah materi pertama buat saya. Untuk mempersiapkan belum tentu siap semaksimal mungkin, namun saya sudah berusaha bagaimana materi taharah ini bisa saya laksanakan dengan baik.